Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Brilian Mustika Ayu Maharani, biasa dipanggil Ran. Oke, jadi hari ini gue mau bikin podcast dan dengan tema pendidikan nasionalisme di era globalisasi. Nah, kayak biasanya gue nggak sendiri dalam bikin konten ya, karena sendiri itu nggak enak. Nah, ya jadi gue kali ini bersama dengan teman gue, Karima Kamil. Langsung aja lah ya kita sapa. Hai Karima. Halo. Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, mantap. Nah, jadi denger-denger tuh lu cita-citanya tuh jadi dosen hukum ya? Iya bener banget, amin. Amin. Iya. Kenapa sih pengen jadi dosen hukum? Karena gue lihat kan Indonesia ini merupakan negara hukum ya. Terus kalau dilihat-lihat hukum di Indonesia ini tuh kurang kurang strong gitu. Kurang strong ya? Kayak Oke, kurang Iya. strong dan menurut gue juga kurang adil sih ya. Iya bener banget. Dan gue kayak pengen nerapin itu buat anak didik gue biar nggak salah Langkah gitu lah ya. Iya. Nanti. Oke, Iya. cita-cita yang bagus. Dan karena cita-citanya ini, gue merasa lu pantas buat jadi partner gue di podcast gue yang kali ini. Oke. Iya. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja lah ya, kita langsung masuk ke materinya. Iya. Oke. Jadi menurut lu nih Rim, dari mana aja sih pendidikan nasionalisme itu bisa didapat? Kalau menurut gue dari circle yang paling dasar dan paling bawah itu ya, ya paling dasar itu tadi dari lingkungan keluarga sih. Oke, Iya, keluarga dari ya. lingkungan keluarga. Pasti ya. Iya, soalnya kita kan pertama kali adaptasi di lingkungan keluarga tentunya gitu. Jadi kayak lu baru lahir juga adaptasinya sama keluarga gitu. Iya. Bergaulnya sama keluarga juga gitu. Benar banget. Oke. Selain keluarga? Dari di atasnya itu dari lingkungan masyarakat. Oke, ada lingkungan Iya. masyarakat lah ya. Habis itu sekolah. Ya, kayak Jadi gitu deh. ada lagi nggak? Ya kira-kira itu sih yang paling dasar gitu ya. Intinya yang paling dasar tuh itu ya, yang lain ya kayak tambahan atau fondasi lainnya Iya, gitu lah yang lebih benar banget. lanjut. Iya. Oke. Oke, kan pendidikan nasionalisme itu kan ada untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme masyarakat Indonesia gitu ya. Iya, benar. Enggak peduli itu generasi muda atau tua gitu Iya, semua masyarakat Indonesia gitu. tentunya. Nah, jadi menurut lu apakah pendidikan nasionalisme yang didapat dari lingkungan-lingkungan yang lu sebutin tadi yang paling mendasar tadi itu udah efektif gitu untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme? Kalau menurut gue sih udah oke banget sih, udah efektif banget. Cuman efektif, oke. balik lagi ke kita gitu loh, ke masing-masing individunya iya. gitu. Ada Iya. yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu maksudnya gini, dalam artian nggak dipraktekin, cuman dapat materinya, dapat teorinya, tapi nilai prakteknya nol ya. gitu. Jadi kayak lu tuh dapat materi, tapi lu tuh nggak nerapin di kehidupan sehari-hari. Terus itu bener buat banget. apa gitu? Iya. Cuma ditimbun di otak gitu maksudnya. Oke, jadi menurut lu kan penerapan pendidikan nasionalisme di lingkungan-lingkungan tadi tuh udah efektif gitu ya. Nah, contohnya tuh apa aja sih? Misalnya dari lingkungan keluarga dulu deh. Contoh penerapan pendidikan nasionalisme itu kayak gimana? Kalau di lingkungan keluarga kayak misalnya kita masih kecil gitu ya, kayak anak-anak kayak gitu diajarin buat menghafal lagu kebangsaan gitu misalnya. Oke. Terus mungkin diceritain kisah-kisah perjuangan para pahlawan. Oke, iya, pahlawan gitu ya. Iya, terus diajak main ke tempat-tempat bersejarah atau mungkin ke museum. Mungkin ya, kayak sekarang gitu. emang seringnya mungkin anak-anak seringnya diajak ke Dufan gitu, coba orang tua gitu ngajaknya lain kali ke monumen lah, Iya. museum lah ya, dan Bener sekalian di situ gitu sambil diceritain tentang perjuangan pahlawan Iya. pada saat itu gitu. Oke, jadi itu kan pas masa kanak-kanaknya lah ya. Iya. Nah, kalau untuk masa remaja kan pastinya udah beda lagi gitu kan. Iya. Ya? Kayak misalnya pas waktu remaja gitu kan udah mulai sekolah gitu kan ya. Bener banget. Udah mulai sekolah, lu mulailah misalnya buat yang saat ini lagi nonton gitu. Iya. Pastinya kan kebanyakan nih generasi muda kan ya. Iya, bener banget. Coba gitu tingkatin kualitas belajar. Iya. Karena semakin meningkat kualitas belajar lu, semakin meningkat kualitas diri lu juga. Iya. Dan semakin meningkatnya kualitas diri lu itu juga Bisa berpengaruh buat bangsa gitu. bisa memajukan bangsa lah ya intinya. Kayak gitu. Dan selain itu juga dari lingkungan keluarga pas waktu remaja gitu mungkin orang tua udah bisa menerapkan beberapa peraturan di rumah gitu Iya, untuk ngajarin. ditaati oleh Iya, anaknya iya, gitu ya. benar banget.
untuk latihan gitu. Hmm. Dan itu buat lingkungan rumah. Kalau lingkungan keluarga maksud gue. Iya. Kalau lingkungan masyarakat menurut lu kayak gimana? Kayak mungkin gotong royong waktu kerja bakti kayak gitu sih. Kerja bakti bapak-bapak kayak gitu biasanya hari Minggu. Ya. Terus itu ntar apa ibu-ibunya masak bikin cemilan atau mungkin bikin minum kayak gitu. Intinya kerjasama gitu ya. Terus tolong menolong. Ya, tolong toleransi itu toleransi penting itu penting banget. sih ya, penting banget sih itu. Karena sebagaimana udah disebutin tuh Indonesia tuh beragam gitu ya. Berbeda-beda gitu. Berbeda-beda gitu lah ya. Intinya individu satu sama lain. Tuh. Terus selain toleransi juga Kita musyawarah juga ya. Iya, musyawarah. Itulah ya. Selain lingkungan masyarakat tadi kan lu nyebutin juga lingkungan sekolah. Iya, benar. Lingkungan sekolah. Ini penting banget buat generasi muda sekarang ya. Iya. Oke, jadi untuk lingkungan sekolah tuh apa aja sih menurut lu? Kalau di lingkungan sekolah mungkin kita dilatih buat disiplin gitu ya. Kedisiplinan. Disiplin. Terus kemudian mata pelajaran PPKN sih. Mata pelajaran PPKN lah ya pastinya. Udah sejak sekolah dasar. Iya, sejak sekolah dasar kita kan udah diajarin ya namanya mata pelajaran PPKN. Itu. Terus apa lagi ya? Menaati tata tertib. Iya, oke. Jadi peraturan tuh di mana aja tetap harus ditaatin, oke. Emang peraturan tuh dan nomor 1. Oke, jadi mungkin itu ya contoh-contohnya ya. Iya. Karena disebutin satu-satu juga nggak cukup. Oke, jadi menurut lu tuh penerapan yang tepat untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme di era globalisasi itu kayak gimana sih? Sulit sih ini. Ya, sulit lah ya. Iya, sulit. benar banget, sulit. Karena globalisasi itu luas kan ya. Ya intinya tuh yang kalau gue denger soal globalisasi ya gue langsung ngeh ke hal-hal yang berbau luar negeri gitu ya. Iya, masuknya budaya luar negeri ke Indonesia gitu kan. Masuknya budaya luar negeri, masuknya hal-hal lain yang dari luar negeri kayak produk atau mungkin pendidikan budaya, gitu, sistem pendidikan, gitu. Budaya, intinya itulah ya. Nah, ya tapi menurut gue tuh meskipun kayak gitu tuh nggak semuanya negatif sih. Iya, bisa diambil sisi positifnya asal kita tuh pintar-pintar nyaring aja gitu. Jadi yang baik yang bisa diterapkan di Indonesia yang sesuai dengan ideologi bangsa gitu bisa diterapkan gitu di Indonesia dan juga untuk memajukan bangsa gitu. Misalnya benar banget kayak sistem pendidikan gitu ya. Sistem pendidikan di Indonesia itu ya gue tahu itu udah bagus gitu ya. Cuma kalau dikembangkan kan juga lebih bagus gitu. Karena sistem pendidikan di Indonesia itu juga mempengaruhi kualitas SDM di Indonesia gitu. Benar banget. Gitulah ya. Jadi misalnya kalau misalnya sistem pendidikan di luar negeri juga ada yang lebih bagus, kenapa enggak coba diterapin gitu di sini. Dan mungkin sistem belajar juga ada gitu. Sistem belajar siswa kan tiap negara beda-beda gitu kan ya. Jadi sistem belajarnya juga bisa nih diambil dari kita gitu ya misalnya. Kita kan pelajar gitu kan ya. Lihat sistem belajarnya ini kok bagus gitu, bisa diterapkan. Ya udah ambil aja gitu. Iya, benar. Karena sekali lagi kualitas SDM itu mempengaruhi bangsa kita. Bangsa ya intinya. Oke, itu sih. Jadi kalau ngomongin penerapan yang tepat untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme di era globalisasi ya intinya lu harus pintar-pintar nyaring aja gitu. Iya, benar banget. Harus pintar-pintar nyaring, harus pintar-pintar menerapkan gitu. Siapa tahu kalau ada hal dari luar negeri atau yang dari luar bangsa lainnya, dari luar itu bisa diterapkan di Indonesia gitu, bisa untuk menginovasikan karya anak Indonesia atau lebih membuat kamu kreatif gitu. Bisa memajukan bangsa gitulah istilahnya. Intinya bisa lah ya. Bisa. Intinya gitu. Iya. Dan daripada makin belibet nih ngomongnya. Iya, benar. Ya udah kita udahin aja lah ya kali ini. Oke. Jadi mungkin itu aja gitu materi yang bisa gue sama teman gue sampaikan. Gue harap lu bisa ngambil sisi positif dari materi yang tadi gue sampaikan. Dan ya mungkin panjang tapi gue harap ada manfaatnya buat lu. Iya. Makasih udah mau dengerin dan tetap di rumah aja. Kalau misalnya nggak penting banget jangan keluar. Kalau misalnya pun penting tolong pakai maskernya dan pakai hand sanitizer-nya juga. Jangan lupa jaga jarak dan jangan lupa cuci tangan. Oke. Itu aja materi yang bisa gue sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.